Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memberikan pelajaran bagi rakyat Indonesia supaya A. Bangsa Indonesia tetap bersatu di atas keberagaman. B. Semua orang mempunyai konsep yang kuat mengenai bangsa Indonesia. C. Bangsa Indonesia hendaknya dibentuk atas satu kesamaan budaya. D. Bangsa Indonesia harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. E. Bangsa Indonesia memiliki kepercayaan diri di dunia internasional. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah kedudukan dan fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi rakyat Indonesia. Oke, kita tahu bahwa bangsa Indonesia sifatnya majemuk ya. Kemajemukannya ini terlihat pada keberagaman agama, suku bangsa, ras, etnis, dan golongan. Oke, bisa juga dilihat dari status sosial, perbedaan dalam status sosial. Nah, keberagaman ini harus disatukan, dipersatukan, bukan disamakan dan dilebur dalam satu kesamaan budaya. Ini salah ya. Ini harusnya dipersatukan yang tepat ya. Nah, ketika dipersatukan akan memberikan kondisi kehidupan bangsa yang lebih baik, yang damai tentunya, aman, tentram ya. Nah, itu merupakan tujuan dari negara seperti yang disebutkan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi bangsa Indonesia tetap bersatu di atas keberagaman ya. Jadi harus bersatu ya ini ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat harusnya yang A ya. Oke, yang A. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena manusia mempunyai derajat yang sama. Hal ini merupakan contoh penerapan Pancasila, yaitu sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, E, A, dan D ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau sila kedua ini lebih pada kemanusiaan ya, perlakuan yang sama ya, baik dalam hal harkat, martabat, derajat, termasuk juga perlakuan yang sama terhadap bangsa lain ya, mau bekerja sama dan menghormati bangsa lain ya. Kalau sila ketiga ini lebih pada persatuan, bela negara, termasuk jiwa patriotik ya. Yang keempat ini lebih pada demokrasi dan musyawarah ya. Umumnya secara pokoknya demokrasi dan musyawarah. Oh ya, yang kedua ini termasuk HAM ya, hak asasi manusia. Sebenarnya udah termasuk juga di sini ya, perlakuan yang sama ya. Yang kelima ini lebih pada kesejahteraan sosial ya. Lebih pada kepentingan umum, kepentingan bersama ya. Kalau yang sila kelima ini lebih pada kepentingan bersama untuk kesejahteraan, tentunya untuk kesejahteraan bersama ya. Oke. Coba kita lihat soalnya. Tidak boleh membeda-bedakan karena mempunyai derajat yang sama. Ini nih tentu berkaitan dengan ini, perlakuan yang sama ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Jika P sama dengan 17/18 kali 21/22 kali 31/33 dan Q sama dengan 17/18 kali 21/22 kali 18/33, maka hubungan antara P dan Q yang mana? A. P sama dengan Q, B. P kurang dari Q, C. P lebih dari Q, D. 21P kurang dari 18Q, E. 17P sama dengan 18Q. Jadi gini, kalau namanya perbandingan, ini kan sebenarnya secara nggak langsung kita membandingkan antara P dan Q. Kalau kita mau banding, itu kan yang dibandingkan itu yang beda ya. Ngapain kita bandingin yang sama? Kan nggak perlu kan? Nah,
Berarti yang sama kita coret aja nih, 17, 17, 21, 21, terus 18 sama-sama di bawah kan, 22 sama-sama di bawah, 33 sama-sama di bawah. Nah, yang kita bandingin tinggal 31 dan 18 ya. Coba lihat, 31 lebih besar kan daripada 18. Artinya P lebih besar dari Q ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Oke. Suatu drum berbentuk tabung dengan diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Banyak kaleng kecil yang dibutuhkan adalah A25, B27, C32, D40, E95. Oke. Kalau masalah kayak gini berarti memindahkan dari tabung yang besar ke tabung yang kecil, berarti berkaitan dengan volume. Volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat kali T ya. Tapi nggak usahlah bingung masalah rumus ini, kita tahu aja deh, cukup tahu volume ini sebanding dengan R kuadrat kali T, gini aja. Ini yang penting nih ya. Nah, coba kita lihat, ini diameter tapi ini jari-jari. Nah, diameternya itu jari-jari itu setengah dari diameter, berarti jari-jarinya ini 35 ya. Nah, coba lihat tingginya, ini meter, ini 25. Biar sama, kita samakan satuannya. 1 meter itu 100 cm ya. Berarti ini udah pakai 100 ya, bukan 1. Ini 100 cm ya. Ya udah, tinggal kita bandingin nih. Ini pakai ini. R kuadrat kali T ya. Sebenarnya ada P-nya, tapi kita nggak perlu ingat rumusnya sampai hafal mati banget, nggak usah ya. Ini nih R kuadrat kali T, berarti 35 kali 35 kali 100 ya. 35 kali 35, maksudnya 35 kuadrat ya, kali 100 ya. Dibagi dengan yang kecil ya. Ini 14 kali 14 kali 25 ya. Coba lihat, 100 dibagi 25 kan 4 ya. Terus 35 sama 14 sama-sama dibagi 7. 35 bagi 7 kan 5. Ini 14 bagi 7 2 ya. Begitu juga dengan ini 5, ini 2. Nah, 4 yang ini kan di atas. 2 kali 2 4, berarti habis dong sama ini. Ya, tinggal 5 kali 5 berapa? 25. Jadi banyaknya kaleng kecil yang dibutuhkan itu adalah 25 buah ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar ya. Oke. Jadi gini, semestanya itu adalah yang lulus ya. Tapi hati-hati untuk premis pertama. Premis pertama kan disebutkan semua mahasiswa yang lulus, semua mahasiswa yang belajar ini, semua yang belajar pasti lulus. Tapi jangan dibalik, semua yang lulus pasti belajar, enggak ya. Jadi yang belajar pasti lulus ya. Berarti ada yang nggak belajar lulus juga. Ini kelihatan di premis kedua. Jadi semestanya itu adalah yang lulus ya. Nah, dari yang lulus ini ada yang belajar, ada yang tidak ya, tidak belajar. Terus ada ketentuan penarikan kesimpulan kalau premis umum sama premis parsial atau partikuler, kesimpulannya tuh harus parsial. Ini udah aturannya ya. Jadi umum nih ciri-cirinya pakai semua, tiap, atau setiap ya. Kalau parsial ini ciri-cirinya pakai beberapa, sebagian, sementara ya. Jadi kalau umum itu pakai tiap, setiap, atau semua. Kalau parsial, partikuler, ini pakai sebagian, beberapa, atau sementara. Tapi jarang dipakai ya sementara ini ya. Oke. Coba kita buktikan. Semua, kalau ngikut aturan semua nggak mungkin dong. Kan ini umum semua ya. Bisa kita buktikan. Semua mahasiswa belajar, jelas-jelas di sini yang belajar pasti lulus ya.
Tapi nggak semua belajar. Yang belajar, semua mahasiswa yang belajar, bukan berarti semuanya belajar ya. Semua mahasiswa belajar dan lulus. Kan yang lulus itu ada yang belajar, ada yang tidak belajar kan di premis kedua. Makanya salah kan? Terus yang D, semua mahasiswa tidak belajar dan tidak lulus ujian. Bisa saja yang tidak belajar tuh memang semuanya lulus gitu ya. Artinya semuanya lulus ya. Bisa saja ya. Jadi kalau pakai semua ini udah pasti salah kalau kita ngikutin aturan. Nah, coba kita lihat. Ini kan yang lulus ada yang belajar, ada yang nggak belajar nih. Dari premis kedua kan nggak belajar. Sebagian yang lulus tuh ada yang tidak belajar ya. Dari sini kita bisa simpulkan sebagiannya itu belajar dan lulus. Terus sebagiannya lagi tidak belajar dan lulus ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Sebagiannya belajar, jadi sebagian belajar dan lulus. Yang ini nih. Terus sebagiannya tidak belajar dan lulus. Yang ini nih. Jadi ada dua kemungkinan ya kesimpulannya. Intinya pakai kalimat parsial ya. Kesimpulan parsial, partikular. Berarti kemungkinannya adalah C sama E. Coba kita lihat. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus. Nah, yang ini nih. Ya. Terus yang ini, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ternyata belajar. Ini aja udah menyalahi premis pertama. Tidak lulus ternyata belajar. Padahal disebutkan semua yang belajar pasti lulus. Berarti ini udah pasti salah ya. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, yang C. Jadi harus dipegang ini, konsep yang ini ya. Jadi kalau umum parsial, kesimpulannya pasti parsial. Itu yang harus dipegang ya. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidupnya. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut di atas adalah A. Setuju karena sesuai dengan pelajaran agama. B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak setuju karena tidak semua orang suka belajar. D. Tidak setuju karena hanya menambah beban berat hidup. E. Tidak setuju karena tidak semua orang membutuhkan pengetahuan baru. Oke. Jadi pada dasarnya kita harus menjadi seorang pembelajar ya. Jadi belajar tuh bukan hanya di bangku sekolah aja ya. Jadi yang tidak setuju ini udah pasti poinnya paling kecil ya. Nah, ini setuju karena sesuai dengan pelajaran agama. B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain ya. Oke. Harusnya yang 5 adalah yang ini. Nah, ini 4. Mungkin ada yang berpikir kalau pilih B ini kayaknya orang sekuler nih. Karena kenapa nggak dikasih poin 5 yang sesuai dengan pelajaran agama ya. Agama itu udah mencakup semua. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain ini udah mencakup ajaran agama juga, udah tercakup dalam agama. Karena apa? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang umurnya panjang dan bermanfaat bagi orang lain ya. Tentu juga kita harus bermanfaat bagi diri kita sendiri ya. Nah, jadi milih B bukan berarti sekuler ya. Karena di sini ada pilihan yang berkaitan agama tapi pilihnya B ya. Oh, jangan-jangan yang bikin video ini sekuler juga. Enggak ya. Agama tuh udah mencakup semua ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya udah ada di pelajaran agama juga ya, ajaran agama ya. Oke, seperti ini ya poinnya. Kalau ini kita nggak usah ya. Ini kalau udah tidak setuju nggak perlu lah. Jadi kita fokusnya ke poin yang tinggi aja saat mengerjakan TKP itu.